Halo guys, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya Pendeta Ana Nuraini dari GKI Gading Indah. Renungan kita hari ini berjudul Emunah yang didasarkan dari kitab Yesaya 24 ayat 1 sampai 16a. Namun sebelum kita mulai membacanya dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena di pagi hari ini, di hari ini kami boleh bangun, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh menikmati, menghirup udara, dan juga melakukan tanggung jawab kami. Namun kami juga menyadari kami membutuhkan sapaan firman Tuhan yang membuat kami dapat terus tinggal di dalam Engkau dan hati kami diterangi supaya setiap hidup yang kami jalani ini dapat dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan sediakan. Inilah doa kami ya Allah, kiranya Engkau bersabda dan kami bersiap untuk menerima dan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Guys yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Yesaya 24 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Emunah adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti iman, kesetiaan, atau kepercayaan. Kata ini dapat disematkan sebagai sifat Allah maupun manusia. Emunah mencakup konsep bukan hanya percaya kepada Tuhan, serta berkomitmen kepadanya melalui tindakan nyata. Ketika Tuhan disebut sebagai emunah, itu berarti Tuhan adalah pribadi yang setia dan dapat dipercaya untuk menepati janjinya. Tuhan yang setia dan dapat dipercaya atas janjinya dinyatakan dengan tegas dalam nubuat Nabi Yesaya. Yesaya 24 merupakan sebuah nubuat yang menggambarkan kehancuran dunia akibat dosa, kejahatan, dan ketamakan umat manusia. Allah menyatakan hukumannya atas dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kebejatan moral. Seisi dunia akan mengalami kerusakan yang sangat besar. Kengerian akan melanda seluruh bumi. Namun, meskipun dunia berada dalam kehancuran, masih ada sisa-sisa umat yang tetap setia kepada Tuhan. Mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan meskipun berada di tengah penderitaan dan kesulitan. Umat yang tetap beriman dan setia akan dianugerahi keselamatan. Hal ini menegaskan bahwa di balik setiap hukuman, Allah selalu menghadirkan kasih setia dan pengampunan. Pengharapan inilah yang menguatkan iman umat Tuhan. Yud, saat nilai-nilai kesetiaan semakin pudar, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang hidup jujur dan setia. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan dan kecurangan, kita diajak untuk hidup dengan integritas. Menjadi pribadi emunah berarti menjaga hidup kita agar tetap teguh dalam iman dan kesetiaan, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami hidup di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakadilan, dengan kebejatan berbagai hal, kejahatan yang merugikan orang lain dan juga tentunya diri sendiri, serta banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang terus mengerjakan keselamatan di dalam hati kami, supaya kami dapat terus memandang kepadamu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sekalipun tidak mudah. Ajarlah kami ya Allah, menjadi pribadi yang berintegritas, memegang
nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami di tengah dunia ini. Kiranya kami dapat terus punya kekuatan dan keteguhan, berdiri teguh di dalam jalan yang benar, dan kami percaya Engkau Allah yang terus bekerja di dalam hati kami, di dalam hati setiap orang, supaya mereka juga dapat kembali pada kehendak Allah, kembali untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Pimpinanmu dan bimbinganmu lah yang terus menyertai kami. Hanya di dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.